dipenuhi stop depan ya, sempat aman semua ya, nanti silakan. Monggo, monggo ini, kuasa ini. Monggo ini. Yang ini seperti tidak. Mas Aroni, tengah dulu ini. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para sepuh dan sepuh hingga para mulia. Yang terhormat pengurus MPI Bogor beserta jajarannya yang saya hormati, yang terhormat pengurus Lazisnu wilayah Jawa Timur ABAIDI yang saya hormati, yang terhormat Ketua Lazisnu PJNO Bangil Ustafid ingkang kawula mulyakaken, yang terhormat Ketua Lazisnu MPI Bogor yang saya hormati dan Bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul berwajah di aula ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rangkaian acara pada malam hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan yang diteruskan dengan kukuhan dan ikut dengan doa. Untuk memulai lagi yaitu mari kita bersama dengan suatu Fatihah. Semoga mulai awal hingga akhir acara berjalan dengan lancar dan benar. Ala hadiniah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. Terima kasih. Ijazah yang kedua yaitu sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Lazisnu Bogor. Kali ini akan disampaikan Ustaz Mardiono Pakar Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, dedek,
kemudian salawat wassalam jika kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para kiai yang terhormati, saya sebagai ketua Majelis PJN Gunung Pol serta anggota saya pada malam hari ini mengadakan yaitu pengumuman dan penyerahan SKKP yang mana panjenengan semua beberapa hari kemarin sudah mengajukan. Maka malam hari ini nanti dibutuhkan oleh Ketua Lazismu dan juga diserahkan SK-nya. Yang saya perlu sampaikan pada malam hari ini beberapa hal terkait satu pengajuan, kemudian nanti tentang pelaporan yang tidak kalah pentingnya teknis sebagai amil untuk menangani zakat. Nah, ini aku tunggu seperti panjang ini. Keranten ini ada beberapa hal informasi baru di lapangan yang 2 minggu ini saya dengar dan juga saya mendapatkan laporan. Ternyata beberapa ambil pelaksanaannya kurang pas, meskipun punya SK. Yang pertama untuk pengajuan. Tadi saya mohon ketika ada info pengajuan yang mana itu hal penting untuk kemaslahatan umat. Tadi saya harap segera mungkin kita itu melaksanakan. Pun diorang kesannya petugas itu berikan. Tadi SK pengajuan amil ini memang 2 minggu sebelum Ramadan. Itu saya share di berbagai grup, ya, grup LTN, grup JBIS, grup kader TNU, grup ranting dan segala macam. Nah, ternyata sampai kalau ini kemarin suruh masih ada yang baru mengajukan. Nah, ini kan minggu nomor 3 Nah, nanti saya harap ketika ada info atau instruksi apa saja, kita sebagai orang NU tentang administrasi harus berubah. Zamannya sekarang harus cepat. Buat destus yang lain. Bagaimana kalau musuh sebelah tertib administrasi, nah kita diajak tertib si rembu. Anak sebelah maju, kita ini ngoyoi boleh diri. Loh, iku loh. MU sebelah loh, miskin. Administrasi ini miskin. Seberapa di MU ini? Derek tua ini Muhammadiyah. Ya. Ini kalau administrasi ini tertib. Nah, sementara kita di NU administrasinya masih kode-kode, manajemennya kode-kode. Loh, ketika diajak sih nek ono sing maju kita ini ngomong yo NU kalah administrasi khusus sebelah, tapi diajak maju cek rembut. Jadi perlu dirubah. Makanya untuk pengurus JPIS atau amil itu sendiri kemarin saya sarankan itu melibatkan remaja masjid yang muda-muda yang notabene akas. Pokoknya akas. Meskipun tuh betul pernah tapi akas. Percuma dengan akas. Luas campur dong. Tapi di masa ini di yang materi yang tadi kita ambil. Jadi sekedar pemantauan yang pertama ya, karena kemarin saya dapat info dari ditanya oleh Surya, wakil Surya Indonesia. Ditanyakan statusnya amil itu yang sebenarnya bagaimana menurut saya? Menurut jawab, amil itu terus orang yang mengajukan kepada yang berwenang untuk meng-SK menangani tentang zakat. Di Indonesia satu Basnas, yang kedua LAS,
ikut bayat pada waktu itu yang tidak tertera di dalam SK atau tidak punya SK sampai saat ini itu bukan amil. Lagi itu ada salah satu kemarin itu yang mengatakan seperti itu, pulang bayat, tapi pulang nggak ada SK, kalau berarti amil nambah pulang bayat, betul tidak? Jadi amil itu orang yang ada di dalam SK. Kemudian di scroll ke atas. Terus. Dalilnya sudah jelas di nama sahabat dan bukan masaki wal aminina alaiha. Posisi kita ini di sini, Pak. Wal aminina alaiha. Nah, ini status kita yang punya SKD, posisinya di aminina ini alaiha. Ya. Lah, di situ memang amil itu kalau dulu memang dikerjakan langsung di zaman Rasulullah. Itu Rasulullah langsung mengutus sahabat si A untuk mengambil zakat di daerah sini, langsung dari Rasulullah. Lah, kalau di Indonesia ini adalah presiden, Pak, yang di situ disebut di kitab-kitab yang ada itu man istakmalahul imam li ahdi sodako. Imam itu yang dimaksud adalah presiden, bukan imam masjid, bukan kepala dusun, bukan kecamatan, bukan kacamatan. Sehingga imam masjid, pak lurah, pak kasur, pak camat tidak bisa meng-SK orang menjadi amil. Jadi yang disebut imam ini adalah presiden. Nah, di Indonesia presiden memberi wewenang kepada Basnas, kemudian memberi wewenang kepada Lazis. Sehingga kita ini kalau ingin menjadi amil maka pengajuannya kepada Basnas atau Lazis. Nah, jenengan ini pengajuan kepada Lazis. Paham ya? Nah, jadi untuk tingkatannya kalau Basnas itu untuk nasional di Jakarta misalnya, ada yang provinsi, ada yang kabupaten. Sehingga Las juga seperti itu, Lazis ada Lazis BB, ada Lazis BW, ada Lazis PC, ada Lazis MBC. Kita semua ini sekarang kalau mengajukan SK amil, kalau lewat Las adalah kepada Lazis sekarang Lazis PCN amil. Nah, meskipun paham ya, berarti kita sudah sah menjadi amil ketika kita sudah dapat SK dari Las, karena kita pengajuannya lewat Las Lazis. Kemudian yang kedua, apa tugasnya amil? Khud min amwalihim, khud min amwalihim sedekatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholata sakatun lahum Allahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ambillah, khud, ini tugas amil, mengambil barang zakat untuk beras atau mal ini kepada muzaki, mengambil pun ambillah. Kemudian dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Tapi dengan pantun mudun atau menerima zakat di muzaki sampai hitungan apa? Kalau zakat sing teng masjid Iqbal kan kayak di masjid jelas hitungan. Kalau 95% jelas hitungan. Kalau target sing versi teknisnya mengambil. Lah ini ada beberapa info yang terbaru kemarin itu pelaksanaan yang tadi saya sampaikan kurang pas. Yang pertama di sistem jemput bola di salah satu daerah amilnya yang di masjid yang ngambil beras itu remas, ada Pak RT, ada koordinator yang notabene tidak tertera di SK. Ini pelaksanaannya kurang pas. Karena apa? Satu, ketika beras itu diberikan kepada seseorang yang tidak tertera di SK, maka hukum zakat itu masih bergantung. Belum bisa dikatakan. Karena ini bukan misalnya. Tapi kalau amil yang mengambil atau yang menerima pertama kali dari seorang muzaki, maka
Bedanya ini, saat kami apa boleh, ini pun SK, mulut beras yang diambil si Ahmad. Ketika apa boleh menerima atau mengambil beras dari seorang musafir, terus seketika itu gugur kewajiban seorang musafir, langsung sah. Karena apa boleh ini statusnya amil dan amil itu adalah mustahik. Jadi amil itu statusnya adalah wakil mustahik. Tidak sepenuhnya boleh mustahik. Kalau mustahik, meskipun mustahik amil ini. Secara hukum sah, sampai bahwa umat yang saya bahwa cuma berbenturan dengan undang-undang perzakatan. Nah, di Indonesia ada undang-undang perzakatan dengan atas semua undang-undang perzakatan. Monggo jenengan tinggal itu apa sampai dulu. Kalau barang zakat itu dikelola sendiri oleh amil, tidak dibagikan kepada salah satu 8 golongan, maka amil itu kena sanksi pidana. Oh, terjadi itu undang-undang ini. Nah, nanti apa dengan belajar? Jadi intinya itu yang jujur bola yang saya sarankan ketika ada membantu 4 orang yang notabene bukan amil, maka di situ harus ada satu amil yang bagian menerima atau menjemput pertama kali dari seorang muzaki. Setelah dijemput oleh seorang amil sampai lalu sampai di bawah masuk ke PIT terserah. Monggo. Soalnya ketika beras itu sudah di tangan amil, maka seketika itu gugur kewajiban seorang muzaki tidak sah. Kalau bukan amil tak sing cukup, khawatir dipundhut seorang panitia, ada pembantu, nanti tidak tertera ISK, dipundhut, ditumpuk. Seandainya beras itu ada yang bocor, lugur, sampai lugur beras ini beras sampai lugur, sampai tambah yang lugur, itu wajib sampai. Kemudian ditumpuk terus pecah, jahitannya brodol, campur dari lugur. Rong wadah campur dari siji. Nah, ini beras sih harus dicampur. Sementara sing pertama diambil, ini masalah. Masalah zakat sampai beras sampai itu kalau beras si A campur. Lah usahakan yang jemput bola pas waktu ngambil dari seorang muzaki itu usahakan ada seorang amil. Ketika sampai hari mulut seorang amil mulut jebret sampai ke batu, orang masuk bola yang notabene meskipun tidak tertera di SK, meskipun mungkin bocor campur, bukan masalah. Karena apa? Ketika sampai ambil dari seorang muzaki, seketika itu langsung bisa gugur kewajiban seorang muzaki. Karena ini kalau asal itu 2 minggu yang lalu, ambilnya jangan lupa di masjid. Sing melampang rumah-rumah ini, rumah Pak RT, nanti ini. Nah, ini kan kira pas. Sehingga apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia kalau memang kita melakukan dengan benar seperti itu. Yang selanjutnya, kalau memang nanti mengambil di rumah-rumah setelah diambil, tetap sampai di rumah. Sampai dengan dari itu kasih ambil, kasih ambil. Oh, jadi orang cukup tak cukup orang di masjid baru ini, cukup orang kasih ambil itu mendoakan, pemimpin balik. Bon, setelah itu kasih ambil apa? Mencatat. Sebelum mencatat menjaga. Sadar ini beras itu harus sampai simpen dengan rapi. Kemudian sekiranya beras tidak hilang, tidak dipakai, meskipun hilang atau dipengaruhi seandainya, tapi yang mengambil pertama kali adalah seorang amil, maka amil tidak berkewajiban kondonan sing di beras, membuat kewajiban. Tapi nek panitia apa? Diwajib. Kemudian yang ketiga adalah mencatat. Nah ini tafsir jalannya juga
100 sekian, mustahilnya ada 150 sekian. Mengapa harus ada itu? Karena muzaki tidak selamanya akan menjadi muzaki. Begitu juga mustahil tidak selamanya akan menjadi mustahil. Mungkin tahun depan bisa menjadi muzaki. Jadi tidak boleh menerima beras karena apa? Perubahan status ekonomi ini terus berjalan. Kadang-kadang sebulan sekarang adalah orang yang betul kategori fakir dan miskin. Kemudian tahun depan itu dapat kemungkinan usahanya maju dan segala macam, atau dapat uang supaya sawahnya maju, sehingga utangnya lunas semua, sehingga utang tabungannya melimpah. Maka si fulan ini statusnya bukan mustahil, betul nangis. Karena sudah turun-turun, turunannya itu status lagi hilang, status apa mana? Nah, goreng buat jelas pun buat goreng pun berlimpah-limpah, ya buat mualaf, ya. Maka orang si fulan ini tadi maka statusnya bisa kita, buat mustahil. Nah, kemudian yang terakhir pembagian tetap harus mengutamakan untuk kemanfaatan orang banyak, untuk kemanfaatan orang banyak. Maksudnya yang orang banyak itu jangan sampai hanya satu golongan, dua golongan, harus sampai cari semua, fakir ketemu piro, miskin ketemu piro. Lah, untuk mencari status fakir dan miskin jangan terlalu ribet. Sing gampangannya Pak RT sampai cak kuningan, nekati bagi meskipun duduk ambil sampai cak kuningan. Pak RT anggo warga sampean sing asli dhewe beneran cara dikategori non fakir. Karena apa? RT yang mungkin lebih dekat dan lebih tahu status warganya. Kemudian begitu juga Pak RT ini wis enggak usah dikai kira-kira dia mau sampai memang beneran meningkatkan dari status ekonomi. Nah, untuk itu semua Pak, biar nanti setelah pembagian zakat ini ada suara sumbang dari tokoh atau perangkat dusun setempat, maka itu sampai ajak pimpinan. Tetap untuk pembagian sampai prioritaskan fakir dan miskin itu yang lebih banyak. Katakanlah berhasil oleh sekolah, kemudian juga ada mustahil 200, sehingga ketemu per orang itu katakanlah 5 ribuan katakanlah. Usahakan yang fakir dan miskin ini lebih dari 5 ribu, meskipun lainnya itu nanti akan dapat. Jadi fakir dan miskin sekiranya beda lebih banyak sedikit daripada yang lainnya. Kemudian amin itu bagiannya adalah 12,5 atau 1/8 dari harta yang terkumpul pendapatan zakat. Jadi pendapatan zakat ambil 1/8. Nah, 1/8 inilah untuk semua amil, bukan per amil. Untuk semua amil, bukan per amil 1/8. Kemudian kalau panjenengan nambah anggota, maka anggota sampean juga bisa diambilkan dari 1/8 itu. Maka nenek ambil terlalu akeh, seisuk bagian ini. Nah, ambil ini secara wilayah akeh dikerja di kota rumahnya. Nah, jadi ibu menjemput ke tempat-tempat rumah warga seperti itu. Kemudian yang terakhir nanti pelaporan baik. Pelaporan. Setelah nanti pelaksanaan zakat selesai dibagikan, maka ketua JDIS yang sudah tertera yang sampai ajukan di surat permohonan itu kan ada kesediaan untuk membuat pelaporan. Nah, ini formnya. Nanti setiap SK nanti saya kasih 2 lembar sama untuk pelaporan kita. Nanti setelah pelaksanaan zakat ini selesai sesuai dengan catatan panjenengan, maka dilaporkan ke saya lewat form D.
zakinya berapa? Jadi zakat mali wong pira sing zakat, terus zakat fitrah wong pira sing zakat, jumlah zaki nanti dijumlah ke bawah. Kemudian penyaluran scroll ke atas. Penyaluran seperti itu, fakirnya berhasil dapat berapa kiloan, jumlah mustahik jenis fakir berapa, miskin juga seperti itu, dapat berapa kilo jumlah mustahiknya fakir, jadi sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Kemudian pencapaian program, ketika di masjid dengan ada program pada saat Ramadan kemarin sampai pelaksanaan zakat terakhir itu, monggo dicatat di situ. Pernah diskusi terakhir kemarin santunan juga, santunan anak yatim, monggo dilaporkan nanti. Santunan anak yatim, sekian anak yatim, seperti itu. Kemudian kalau ada program lain seperti Al-Quran atau kado lebaran segala macam itu nanti sampai laporkan saja berapa jumlahnya, sampai laporkan saja. Kemudian laporan yang kedua adalah tentang hasil kurban, karena kurban ini termasuk sedekah. Jadi JTC itu jaringan pengelola zakat, infak dan sedekah. Maka kurban ini termasuk sedekah, juga harus dengan laporkan. Nanti saya share dulu. Untuk kurban sapi ini dapat berapa? Kalau memang dikonversi dengan harganya kira-kira menawi betul saged kira-kira semurah harga sapi ditulis pembeli mau sapinya mau berapa ekor, sapinya berapa ekor. Kemudian untuk lunas salurannya, kambing itu dipaketi berapa paket, kemudian jumlah penerimanya berapa, kemudian juga sapi seperti itu. Kalau memang dijadikan satu, langsung mawon dibutuhkan di sapi mawon. Kan konten lebih semuanya sapi, biasanya konten dicampur satu tunggal. Jumlah paket itu mau paket keseluruhan adalah 122 penerima, jelas itu sikro, atau 122. Atau juga panitia termasuk namanya tetap diberikan sebagai penerima. Seperti ini. Kemudian yang ke bawah wilayah untuk capaian penyebaran area sasaran. Kalau memang nanti disebarkan di dusunnya masing-masing, maka ditulis saja di situ di tempatnya masing-masing. Terus seandainya ada pengiriman keluar, nanti disesuaikan. Pernahkah sampai mengirim daging kurban itu ke wilayah miskin tertinggal? Di pedalaman. Seandainya ini terjadi, monggo jumlahin. Sama monggo terjadi ini bisa diisi. Menyesuaikan istilahnya. Seperti itu. Mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan, karena ini saya kira penting. Yang paling penting memang di teknis prakteknya, usahakan yang menerima atau yang mengambil pertama kali dari zakat itu adalah seorang amil. Setelah dari kalangan amil monggo dengan aset musik kecil jangan meskipun tidak tertera di SA terserah. Kesannya nopo keabsahan itu memang tinggi. Kesannya bertanggungan tidak semuanya seperti itu. Nah kemudian yang terakhir ini juga saya usulkan ke yang media global atau seandainya di tempat panjenengan di masing-masing masjid, ketika hasil zakatnya nanti itu memang mencukupi, bahkan bisa dikatakan lebih, maka dari Lazisnu MWCNU Global dengan sukarela bisa memberi 3 paket kepada Lazisnu MWCNU Global. Itu pun kalau memang ada lebih, kalau dianggap sudah cukup ketika dibagikan di tempatnya masing-masing. Seandainya kurang pas-pasan bisa. Nah, apa untuk kedepannya minimal 3 pak? Apa nanti tujuannya yang 3 pak kita nanti
biar ada sedikit sumbangsinya ketika ada gedung ini, biar ada sinerginya kepada warga fakir miskin di wilayah Ngerong dan sekitarnya. Tahun kemarin saya membagikan di Payaman sama di Ngerong. Mungkin target tahun ini untuk di Karangloso, mungkin di sebelah barat Jalan Bumi Cincang sama Wireng. Itu pun nanti melihat kondisi bahan ada di Lasismu PBJ. Itu pun seandainya ambil di tempat panjenengan itu sepakat, terus berasnya memang mencukupi. Kalau tidak mencukupi sampai bagi di tempat panjenengan. Kemudian tentang ambil perempuan. Tahun kemarin ada yang tanya, Pak, bolehkah ambil itu seorang perempuan? Ternyata dari Surya PBJ Bogor kemarin dikatakan boleh, tapi menurut saya Imam Syafi'i. Makanya di lembaga-lembaga sekolah itu banyak yang perempuan yang diajukan sebagai amil itu industri, juga di ini dari TPQ Al-Amin, bukan dari TPQ Al-Amin. Nah, ini dari TPQ Al-Amin ingin datang ke sini. Nah, ini tidak apa-apa perempuan menjadi amil. Seandainya mengajukan 2 tahun yang akan datang, bisa kalau mau diperlukan perempuan atau diajukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan nanti monggo kita bahas sama-sama. Tapi nanti bisa dilanjutkan sambutan dari pengurus mahasiswa sendiri dan mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tadi sambutan dari Ketua Legislatif PBJ Bogor yang akan kami sampaikan oleh Ustaz Muhammad. Yang selanjutnya sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Legislatif pengurus cabang Bangil. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Gus Habib sekaligus proses pengukuhan. Gus. Sekali. Alat. Sambutan yang kedua yaitu sambutan Lasislo pengurus wilayah Jawa Timur. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Haji Abadi. Waktal Pulau Sumbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengurus Legislatif PBJ Bogor, Gus Afif. Yang terhormat pengurus Legislatif PBJ Bogor beserta para yai dan kiai. Alhamdulillah malam hari ini saya Kepala PBJ Bogor. Pulau sebagai pengurus wilayah Legislatif PBJ Jawa Timur. Boten nyatakan niku sampun dijelsaken sedaya kali Ketua Legislatif PBJ Bogor. Cuma kula manis prabon panjenengan sedaya sing sampun di SK-kan itu sampun menjadi amil yang sah. Yang saged SK teng mriki namung PJNU kali MW. PJNU kali BWNU. Terus mulai ranting MBJ ini buatan saged SK-aken panjenengan. Buatan saged resmi-aken panjenengan. Terus yang bisa memberi SK jenengan di tingkat CBJ ataupun OJIS itu PJNU dan BWNU. Terus jenengan boten hanya sekedar zakat fitrah mawon, terus jenengan ini sampun meliputi sedaya
saking kula wonten mawon ngapunten ingkang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari pengurus Lazisnu wilayah Jawa Timur. Untuk yang selanjutnya yaitu sambutan dari pengurus PC NU Bangil. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Gus Habib, sekaligus nanti proses pengumuman. Setelah itu untuk proses pengumuman nanti akan dibantu oleh teman-teman dari PC NU Bangil. Untuk Gus Habib, waktu kalau berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Abah Haji Hadi selaku pengurus Lazisnu, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, seluruh pengurus MBC NU Gempol, jajaran Rois Surya, jajaran Surya, wabil khusus Rois Surya, Romo Kiai Haji Ahmad Junaidi beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, jajaran Tanfidia, wabil khusus Abah Khozin beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, Lazisnu MBC NU Gempol, Ustadz Mardiono serta seluruh jajarannya, seluruh ranting NU MBC NU Gempol dan seluruh yang hadir di sini, wabil khusus ingkang kula mulyakaken para alim, para kiai, para ustadz, asatidz, asatidzah, wabil khusus para sepuh, bini sepuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita pada malam ini ditakdirkan untuk bertemu, berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan panjang-panjang, sebenarnya saya lebih senang tanya jawab tuntas baru pengumuman. Cuma poin penting yang saya garis bawahi dari tadi yang disampaikan oleh Ustadz Mardiono. Saya minta tolong jenengan ketika sudah ambil sapi, perlu belajar ilmu. Itu harus selalu update. Kalau di lingkungan jenengan nanti masih ada waktu untuk mau ngaji bab zakat, monggo jenengan undang oleh Surya, jajaran Surya nanti, terutama dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Soal permasalahan pasti ada di lapangan. Terus penekanannya yang disampaikan Ustaz Mardiono, tolong yang menerima itu adalah amil, orang yang tertera di SK. Jangan sampai ketika muzaki, orang zakat menyerahkan itu yang menerima bukan amil. Kasihan yang zakat ini. Menurut saya kita semua ini berjuang untuk agama Allah. Insya Allah ini karena komitmen jenengan, jenengan buat dibayar, soro-soro yang diberi. Karena kan tuntutan satu mungkin karena merasa aku nih agama di komon ini, ya tak lakoni. Kan nggak begini. Nah apa jenengan begini? Sinten sing ngeken? Lek boten dorongan pribadi kan? Kalau dorongan lain saya kira itu kecil. Aku cara kepingin beras saya kira kecil. Tapi perjuangan. Makanya saya minta tolong yang menerima itu adalah amil muzaki. Dari muzaki diterima amil. Kalau ditanggapi, wis diniati lah. Dereng tak ajarin niati. Ngoten. Jenengan sinau apa carane niati dereng. Niati zakat ini. Ngoten. Saya pun
mboten paham. Moro-moro niki zakate kula. Moro-moro dugi griya betul beras gangsal niki zakat. Jenengan tanggeti iki zakate sapa wae? Bapak kula, adik kula, ibu kula wis diniati sampun. Kula terami nggih. Niki lho pentinge akad niki. Sing penting Islam niku akad lho. Kula terami, kula seraken. Nggih. Jangan sampai yang bukan amil ini yang disuruh terima, itu satu. Mungkin setelah ini di Ustaz Mardiono, ini mungkin harus ada program. Monggo jenengan itu amil saat ini tidak hanya untuk seperti disampaikan oleh Abah Edi tadi, tidak hanya pada waktu bulan Ramadan toh. Jenengan harus memungut loh, pungut lah. Nggih, mboten saged kasar lek kowe lek rumiyin Sayyidina Abu Bakar kan kasar sampai perang. Dia sing mboten purun zakat ini sampai dipateni. Nah, caranya mungkin setelah hari raya mulai jenengan omahe niki sogere mampu kali didulini. Nun sewu ben enten jenengan zakat monggo kalau dari Lazisnu atau Ubzisnu siap menerima. Dibuka hati nih, nek saged dimuti niki rumusé damel ngitung zakat. Napa kula bantu? Soalnya mboten ngoten, insyaallah angel terbuka gitu. Kadang sakit ini. Padahal ada zakat mal selain zakat fitrah, enten fidyah, dendo-dendo jeneng ini akan mungkin pas pengawasan sopo sing nyaut poso, sopo sing buyutan gitu. Oke, itu program ini. Tapi yang terpenting ini untuk bulan Ramadan kita khususkan ke zakat fitrah. Maka terus apakah bisa menerima sampai batas mana? Monggo. Selagi itu amil syar'i, misalkan dari daerah sekitar menyerahkan jenengan terami. Tapi jangan sampai menyeberang. Lek misalnya teng musala mriki terus sing kajeng sektor iku cedhek musala mriko padha teng mriko mboten amil sak ini. Wah niki jenengan tanggeti apa gak seterono gak wis aku percaya. Oh ya wis jenengan terami nggih engko nek ditakoni anu sungkan kali seterono mboten mau kan biasanya kan mboten terus cek mboten bukan tapi misalkan ada dari daerah lain setor amil saat jenengan terami. Tapi harusnya ada di SK lagi terus jenengan tanggeti niki zakate sinten mawon, zakat fitrah sinten mawon. Nah, terus persyaratan tadi, mengapa kok enten daftar mustahik, daftar muzaki sampai kula sekretaris kula niku tangga. Niki kedah diisi kudu zakat. Wis masih gak iso isi 10, isi siji zakat. Harus iso urmono. Lah sing dadi amil iki kan yo mustahil sih. Wis kok nulis kok bisa. Sing penting syaratnya terpenuhi. Kok sampe pegel iki. Ayo mosok boleh jeneng mustahil ya jenenge. Siji gak apa-apa sah. Tapi nek gak kelas ojo. Duka niki tekan MBCF gempol iki. Niku disetoraken apa mboten iki. Sing penting SK pun dados niki. Nggih, ngoten nggih. Tanya jawab mawon nggih nek ditangget-tangget. Sadarane pengukuhan ngoten nggih Ustaz nggih. Nggih apa kok nek ditanggakan kersane clear. Ini Ustaz Mardiono niki. Ustaz Dion. Jenengan bagian jawab. Kula nek amin to. Nggih apa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzaki mewakili Masjid Keadaan Benar. Terima kasih tadi sudah disampaikan Bapak Ibu sama Ketua Asisten Direktur sama DPC terkait masalah pelaksanaan pemungutan dan
perusahaan itu banyak, dari perusahaan ambil itu dari tamir dan juga emas kita jalan. Pada bulan kemarin itu kami minta emas sampai pengambilan sistem memang jemput bola. Tapi dengan adanya keterangan dengan hasil sekolah kemarin, maka kemarin kami dapat untuk melaksanakan agar tatkala jemput bola itu harus wajib bukunya ambil yang berdasarkan untuk mengambil atau mengambil. Pertanyaan saya itu bumi yang diskadung kemarin itu yang sudah dilaksanakan pada periode tahun kemarin kami itu minta untuk anak emas yang mengumpulkan, tapi karena hasil sekolah selain keterangan ini dan saya konsultasi sama Ustaz dan banyak kalau bisa menjadi itu ambil yang jangan emas oke pun yang saya dapatkan, maka kami untuk periode tahun 2025 ini akan ambil yang saya katakan itu hukumnya yang sudah terlanjur kemarin itu gimana? Yang pertama. Yang kedua terkait masalah pelaporan. Masalah pelaporan itu kapan batas waktu nanti kita melaksanakan pelaporan, karena panjenengan kan tahu kita itu pembagian zakat itu menjelang hari raya. Setelah kita melaksanakan pembagian zakat terus rioyo. Nah setelah itu batasnya untuk memberikan pelaporan itu kapan? Isolir ya juga kepepet rioyo waktu rioyo. Ya, yang pertama. Terus selanjutnya saya sepakat untuk disampaikan sama Ustaz Dion terkait masalah bila mana ada sisa lebih dari beras yang ada di masjid atau musola agar diserahkan ke MBC. Nah, itu di MBC. Nah, permasalahannya juga gini Ustaz. Kami sepakat, tapi saya kalau boleh mengusulkan agar disepakati semua, biar panjenengan tadi menyampaikan lek ono sisa, karena gitu. Tapi saya jelas kalau memang ada perintah dari Lasis BC atau dari MBC, ono gak ono, meskipun jatai amile, ya sampai sisa telu tambah 4 diserahno Lasis Kecamatan Gempol. Ya itu usul ini kalau memang disepakati. Jadi biar program itu sama-sama jalan, diambil zakat di masjid musola di lingkungan jalan, sampai di MBC juga jalan. Tapi kalau sampai tadi mau maaf itu, sampai menyampaikan lek ono sisai, nah lek wis ono sisai sak masjid, tok ngekei telu, mosok MBC ngedume telu tok. Lah ngoten lho. Jadi ada satu penekanan perintah kalau wajib menyerahkan 3 atau 4 minimal itu wis. Kalau lebih 10 ya alhamdulillah. Jadi saya yakin itu pasti ada. Nah karena apa? Kita juga tahu hukumnya juga sah. Amil itu juga berat. Wejatai amil kurang ono diserahno nang Lasisno MBC. Itu. Tapi juga ada tapinya. Tatkala kita melakukan di lapangan itu juga ribet juga menjelang hari raya. Nah nantinya ada suatu bentuk koordinasi dari Lasisno MBC untuk pada wilayah-wilayah yang sudah mempersiapkan, katakanlah contoh umpamanya Masjid Ki Ageng Penanggungan. Ustadz ini ada 4 yang kami serahkan ke MBC Gempol, tapi tolong sediakan petugas untuk pengambilan. Ya, lek awak dhewe sing ngeterno, awak dhewe ribet ora ngisor. Ya. Jadi biar nanti saya sampaikan dari bahwasanya tolong diambil di Masjid Ki Ageng Penanggungan, nanti kita sediakan. Jadi kita juga melakukan pengumpulan zakat itu sistem jemput bola di Lasisno MBC Gempol. Saya sarankan juga jemput bola, ya. Jadi itu saran. Sampai menekankan 3 atau 4 wajib untuk diserahkan Lasisno dan siap sampai mengambil. Ngoten nggih Ustaz Dian saking kula. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sewu mungkin kula jawab sing pertama. Sebelum terbentuknya amil yang kemarin-kemarin hukumnya apa? Nggih, ngoten. Ini sudah pernah saya tanyakan dumateng kiai-kiai sepuh sedaya. Nggih. Gak ngerti. Lah ya wis gak ngerti, njuk sepuro ae nang pengeran. Kan ngoten. Tapi nek wis ngerti saiki, ya aja dilanggar. Makane berat nek pun ngerti niku.
mantun dilantik kudu terus ngaji, mados ilmune. Lha ketika itu makanya kalau disampaikan muzaki harus amil, mboten amil mboten. Nek sing wingi-wingi kan mboten ngerti. Wis nek disepunten mawon niku sedaya hampir sama insyaallah disepuro gak ngerti nggih. Tapi lek saiki makane wong mboten ngerti kudu harus belajar, harus mau belajar ben ngerti. Yang selainnya monggo Ustaz Dion. Lek kula ngeten, kula selaku PC teng Bangil nggih. Kula mboten nate selaku PC mboten nate nedhi kula. Tapi kata sekretari dugi MBC juga minten kula bingung. Kula serahkan teng MBC Bangil. MBC Bangil iki akeh wong setor nang PC. Wis gawe nang MBC, mbok aturan. Sing ngatur MBC Bu kawon anu ya napa. Monggo Ustaz Dio. Terima kasih. Yang pertama sudah dijawab Mas Afif nggih. Sakjane nek perkara ngerti mboten ngerti, kula nggih 2 tahun yang lalu nggih mboten ngerti Mas Afif. Nggih kula didapuk dadi ketua Lazisnu niki maling ngotot kula niki. Yo apa sekirane aku ngerti. Ngoten. Dadi iki sami-sami mboten ngerti ini asal. Dadi yo napa malih wong mboten ngerti awal. Lah sakniki pentingnya 2 tahun ini lah kita harus memang berhati-hati tentang itu. Kemudian masalah apa malih sing kedua? Penyerahan itu memang nanti sebenarnya ini usulan dari teman-teman dan saya sendiri juga punya ide dulu nih. Sekiranya kita ini di Geraha ini bisa memberi suatu sedikit kebaikan kepada mereka yang kurang mampu di sekitar Geraha. Yo apa caranya? Awalnya Pak, pengurus Lazisnu MPC sendiri. Teman-teman kula piyambak, ayo Lazisnu MPC ngumpul zakati nang Lazisnu dhewe. Ayo zakat di Lazisnu. Terus dibagi nang fakir miskin sekitar Ngerong dan Payang. Nah, kemudian berkembang wonten usulan anu mawon Ustaz, seorang pengurus NU mulai MUC dan lembaga saat ini nek saged disarankan zakati nang Lazisnu. Nggih itu niku wau. Jadi biar kita punya sumbangsi kepada fakir miskin di sekitar kita. Kemudian untuk masalah itu nanti wajib membuat yang dari JPC dari jenengan itu Lazisnu. Kula boten patut wajib-wajib. Nggih saya terserah panjenengan. Kalau memang panjenengan memang betul-betul melihat kondisi di masjid atau mushola panjenengan itu berasnya cukup untuk dibagikan ke warga sekitar panjenengan, dan itu pun harus kesepakatan sedaya amil. Harus kesepakatan sedaya amil setempat. Nek wonten sing mboten sepakat, mboten usah maringi Lazisnu mboten apa-apa. Daripada di bawah nanti ada gesekan. Nah, itu sing mboten kula inginaken. Mboten saged kula majukaken panjenengan sewu. Tapi seandainya panjenengan nggih nyisiaken kados Mas Afif niku tidak pernah minta, cuman moro-moro sing ngeteri, ya sangat matur suwun kula mboten. Karena ini sangat rentan di bawah nanti. Nggih, sangat rentan. Nek kula harus disepakati malih hukume majukaken kula. Nggih, khawatire niku wae. Kemudian yang selanjutnya ketika memang itu ada, nanti langsung konfirmasi di grup JPC atau langsung kontak kula nanti diambil. Nah itu semua memang untuk kebaikan semua sebenarnya, bukan untuk pengurus Lazisnu MPC. Mungkin itu Pak Zaki yang bisa. Pelaporan, pelaporan. Ngapunten, mumpung ini. Jadi jenengan ikut di Lazisnu ini memang tidak ada kewajiban untuk setor ke MBC-nya. Tapi kalau jenengan ikut Basnas, saya pastikan diwajibkan berapa persen. Makanya beberapa masjid ini kemarin di Pandaan, Gus niki lek kula Basnas tegene Gus rame. Ya wis
jenengan catet. Begitu jenengan catet, jenengan foto, jenengan kirim ke MBC. Lek jenengan kajengi ngetik anu, insyaallah pun diladeni, ditanggapi lah nanti. Muzaki dol pirang kilo, mustahike piro pinten. Lek jenengan kangelan ngikut jenengan foto. Jenengan dan kirim. Untuk batas waktu pelaporan, saya biasanya mulai minta itu setelah hari raya Kupang, mulai keluar WA. Ayo laporan, masih buatan grup itu tiap sedoyo benar-benar sing anu. Itu biasanya sampai H+15 hari raya. Mriki memahami dari di siku. Makanya nanti biasanya setelah H+7 nanti kupatan kalau biasanya WA ke MBC ayo laporannya kirim. Nek jenengan kangelan ditolong ambilkan kata enten sing bagian bisa kita dicatat jenenge sapa iki tuku arti piro berapa kilo terus dibagi keteng fakir miskin berapa. Wis boten usah diketik sing penting enten anu insyaallah kali MBC diketik ya benar. Tapi lek jenengan anggota amile enten sing ahli IT luwe sae. Makanya sejak awal 2 tahun yang lalu saya minta itu anggota amil itu dilibatkan anak muda yang bisa komputer. Ngoten nggih? Cekap bisa jadi kabar. Masalah pelaporan saged langsung saged sampai 15 hari. 15 hari. Seperti yang aktif pelaporan takbir malamnya lapor keluarga. Contoh merangkul pernah belum nggih? Tadi takbiran ini pelaporan. Tinggal bagaimana kita itu menata di lapangan. Terus paling penting usahakan panjenengan punya buku tentang zakat. Maksudnya hasil penanganan zakat. Dan musola kula setiap tahun itu ganti lembaran satu buku. Tadi mulai tahun pinten sampai tahun sakniki pun. Tadi satu zaki, satu stahiki. Tadi usahakan itu sampai punya, ya. Jadi ketika ada pelaporan apa-apa, panjenengan tinggal melihat buku catatan tahun ini oleh saya ini zaki ini saya. Ya. Mungkin niku wonten malih kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bawah ya. Ini kami dari Polres Tabel, dari Masjid Baitul Rahman Baitul Musadi. Kebiasaan kami untuk masalah zakat, terus niku kita tidak jemput bola, kita menunggunya. Cuman dari pemaparan Ustaz Jion, Ustaz Mardion, kalian kursi kadosen ini besok yang menerima SK ini kudu 24 jam standby di masjid. Kan bener. Karena kalau mau ditekankan masalah akad kan bener di kan bener. Nah, kita kalau kita dari tim ada tim barang lemas ataupun tapi masih yang lainnya. Tapi di masyarakat itu kan nyetorakan zakat kan masjid itu kan beda-beda waktu. Ono kalane siang, wonten kalane sore, wonten sing pagi. Lah, kados pengurus-pengurus sing asal SK iki kan boten saged standby boten wonten iki. Kan boten. Kita carane angkat sing pas. Sing ngopo selain pengurus ngene iki. Pripun cara? Boten. Iki kamu iki salah satu kategori pendidikan boten. Iku Mas yang belum berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti sistemnya menunggu di masjid musola ya. Usahakan kalau seperti itu ketika tarawih sampai menurunkan Bapak Ibu untuk pelaksanaan zakat niku dimulai hari ini tanggal sekian jam sekian mulai asar jam 4 sampai menjelang maghrib. Nah, niku sampai bagi amile.
bagian suri sopai. Kemudian sesi kedua waktu tarawih jam sekian sampai jam sekian. Petugas kami ini sampai kalau bisa. Jadi mulai tanggal hari ini tanggal sekian sampai hari sekian tanggal sekian. Waktunya sampai ditentukan, petugas sampai juga. Ini sudah saya lakukan di musola saya. Dulu Pak, pulau buatan tumut amil. Sekarang yang nyalap jaket kadang buatan kepanggil, pulau buatan kepanggil yang sepak. Mau digeledakan, mau di teras di musola. Dulu keberhasilan tadi. Nah buatan kadang kan mudun di musola. Mantun maghrib, kayaknya kalau piring, kadang kayaknya dong. Assalamualaikum Pak, zakat. Ini pun yang buatan ditentukan waktu nih. Ya, makanya panjenengan tunjukkan nek tenggon kula wonten asar jam 4 sampai jam 5 atau sampai jam 5 sampai 4. Petugasnya ditutup pindah. Amile. Jadi Ustaz ini, Bapak ini bagian sore. Ustaz ini, Bapak ini bagian malam setelah tarawih. Setelah di luar itu pun diterapi. Saya buatan kebiasaan, saya sakit tertib. Dan itu tempat pulau. Nah ini mungkin bisa di contoh, mungkin seperti itu. Nek buatan itu ditentukan kayak buat tengah. Kan mungkin mereka pun ditentukan jam sekian sampai jam sekian, tapi namanya masyarakat kan kalau saya nanti kan kok benar lah semisal si kopon itu buatan pulau kursi BTS kan itu coro AKT dugi yang saya tahu kita kursi itu nih itu nopo caranya ini kan ternyata kalau kan ditentukan ke akan ini akan waktu penyerahan kan lah saya tahu ternyata selain amil pripun caranya nopo tetap diterima nopo ditolak Enten beberapa solusi. Ini sambil siar, tolong yang di musola dan masjid, jenengan damel banner sing sae. JPZIS nu Mas Takmir Masjid Al-Anwar, misalnya legok gempol menerima zakat fitrah mulai tanggal 25 sampai tanggal 29 Maret pukul sakmenten sampai sakmenten. Nah, teng mriku yang tertera di SK niku, jenenge pun tertera di SK, iki kita tanggung jawab. Nggih, tertera di SK iki kita tanggung jawab. Makanya di waktu niku, waktune mulai tanggal 25 sampai 29 niku mulai habis tarawih sampai jam 12 malam. Atau mulai minggu mulai pagi, monggo dibatasi mungkin 1 hari sebelum hari raya karena untuk pembagiannya. Atau memang waktu yang afdol itu di malam hari raya, monggo sampai malam hari raya. Itu yang solusi pertama. Sambil siar, damel banner sing bagus, ngajeni musola masjid, tempelan ini. Solusi yang kedua, kalau makanya bingung, ini sih di SAP di nggak boleh distribusi di siwong sepuluh, pengumpul di siwong sepuluh, dan beres ini. Lain jenengan merasa itu kurang, jenengan di perubahan SK. Oke, kapan dilantik kiamat tengah stadion? Enggak, tapi kan jenengan
Mboten ngeten-ngetenan ngombe niki tok monggo. Nggih. Sing penting jaga syariat iki sak bisa iki. Ngoten lho. Lah dalam kesempatan iku monggo jenengan konsultasi kaliyan stadion kula lebetaken nggih, remas kula lebetaken sedaya. Lho mboten apa. Tapi jenengan sadareke baca dulu syarat-syarat amil. Nggih, lari derek barang dadosaken amil. Itu dua solusi, ngoten nggih, ngapunten. Tapi kalau saya bisa minta tolong disiarkan, pesan banner, taruh depan masjid yang besar. Ubsisnu atau JPSisnu masjid menerima zakat mulai tanggal sampai tanggal, mulai pukul mulai tarawih sampai jam 12 malam. Monggo. Ngoten. Pertanyaan terakhir sudah mohon. Monggo. Monggo. Tunggal mohon. Jangan Josofa sing tungguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdir teman-teman tonton saya ngajeng Bapak khusus Bapak Haji di Purwanto. Beliau termasuk amir kami di Masjid Al-Taqwa Dermo Haji Gunung Gansir. Oke, saya perwakilan dari Masjid Al-Taqwa Gunung Gansir Dermo Gunung Gansir. Makanya saat lagi mengulangi punten niki permasalahan yang ada di bawah, insya Allah hampir sama. Artinya kita walaupun sudah ter-SK sebagai amil, tidak serta-merta terlalu kencang, atau sih terlalu kencang, nah itu amil sebenarnya ini iso awak ngomongnya itu. Nah, dari kapan kita menggunakan kaidah semacam itu, sangat-sangat di walaupun kita ter-SK sing zakat dibalik gede. Padahal kita berupaya kalau memang si muzaki tidak langsung mengasihkan ke mustahik yang dominasi entah fakir atau miskin, peran sebagai amil itu kan juga memberikan edukasi bahwasanya zakat baik itu fitrah atau mal bisa melalui amil. Nah, permasalahan yang disampaikan sama Mas Zainul itu bisa sama, hampir sama. Dan alhamdulillah kemarin kami sempat merapatkan, walaupun SK masih belum diterbitkan dan belum dikukuhkan, itu kami sudah merapatkan. Kami merapatkan di sini yang tertera, yang mau tertera, di SK itu juga kita mengundang takmir musola. Di wilayah kami itu satu dusun, RT-nya ada 5, dan itu berseberangan jalan. Ada yang sampai itu melintangi dusun lain. RT-nya kami cuma melintangi dusun lain. Nah, kalau kita pesankan ke masjid, insya Allah yang zakat itu segede. Jadi kita mencoba kearifan lokal itu tetap kita berdayakan, tapi kita mencoba untuk mencari statement atau cara yang unik. Salah satu cara yang unik kita al-muhadaratul al-qadisol mempertahankan yang sudah jalan, yang dulunya itu panitia dianggap sebagai amil, yang dulu bis pokoknya yang sama si ngumpul mau jalan terus dianggap amil yang dulu. Dan sekarang ini kan kita sudah tahu bahwasanya yang amil itu adalah orang yang sudah ter-SK. Nah, kebiasaan masyarakat itu menurut saya nek kapan zakat itu biasanya dimasukkan ke musola ini, baru kalau sudah terkumpul dibetot ke masjid. Dan ini kita pertahankan.
model semacam itu kita pertahankan. Sehingga kemarin tanggal 15 hari Sabtu kemarin kita rapat itu memunculkan satu stimulus. Kalau si amil itu menjauh min awal ini itu menjauh ke rumah-rumah, insya Allah tadi yang disampaikan bertentang kali menjauh pekerjaannya atau kesibukannya dan sebagainya. Sehingga stimulusnya itu begini. Jadi menjauh kepingin ngawas ini kita aksah yang terjadi kemarin itu ada satu kesepakatan bahwasanya sudah saya bedakan antara amil sama panitia sudah saya bedakan. Yang amil yang sudah ber-SK bagi panjenengan-panjenengan yang ada di takmir musola ini statusnya adalah sebagai panitia. Panjenengan statusnya adalah sebagai pengumpul saja. Setelah itu si amil ini perannya masuk ke musola tiap sonten untuk serah terima dengan panitia. Panitia itu kan statusnya sebagai wakil dari muzaki. Sehingga apa? Kalau sudah ada serah terima ke amil, ini menurut kami itu sudah sah. Menurut kami, tapi kalau menurut NU di panjenengan, kita stimulus yang akan kami lakukan ini kita rayu kita membantu sah membantu si takmir musola ini sebagai media pertama untuk pengumpul zakat dari muzaki itu. Karena kan memang kita juga tidak tahu si muzaki sudah siap untuk mengumpulkan untuk apa yang disampaikan tadi sudah ada. Kita sudah membuat suatu pamflet yang ditempelkan di masing-masing musola untuk bannernya bisa di masjid. Kita sudah punya banner, sudah ada di dalam ini sudah siap kita laksanakan. Ada satu dari takmir musola yang sudah dikumpul. Setelah itu ambil musola untuk serah terima dengan panitia aksa. Oke, ini berbagi sharing. Yang saya tadi utarakan itu memang saya itu ingin memberitahu bahwasannya tugas amil semestinya itu seperti itu. Ya. Tapi kita juga benar tidak harus merubah kebiasaan. Ya. Sehingga tentu seperti Mas Jainul bisa nggak bukan seorang amil tapi pengumpul seperti yang Gus Nasruddin utarakan. Bisa. Tapi syaratnya kan yang saya ketahui dan juga hasil madrasah amil yang tanggal 24 kemarin Gus Fatih, seandainya orang itu pengumpul bukan amil, maka itu kan wakil dari muzaki. Satu harus mencatat siapa yang zakat. Ini Buki Ahmad, ini Brasil, Buki Fulan, ini Sohib. Niatnya juga diwakilkan oleh orang itu tadi. Itu hasil madrasah ini, karena mereka itu bukan amil yang mengumpulkan tadi. Ya. Karena itu wakil muzaki. Ya. Kemudian yang kedua, berasnya jangan sampai tercampur atau lugur. Penjagaan itu penting, karena ini belum sampai ke amil ya. Seandainya itu ono campure, ono lugure, si panitia ini wajib melapor kepada si pemilik beras. Beras sampai memang jahitannya bedah, lugur, sampai tambahannya. Itu wajib Pak, soalnya wakil itu zakti Pak, bukan mustahil gitu ya. Kemudian seandainya tercampur gimana? Harus ada catatan siapa-siapa saja yang zakat yang diambilnya tadi, kemudian berasnya harus terjaga, betul-betul terjaga. Jangan sampai bocor,
tercampur. Nah, kemudian setelah terkumpul kemudian Muzaki datang, baru saat itulah keguguran seorang Muzaki. Nah, sing dijuk panitia ini mangko bantu nih kok masih derek ngeten status sih tetap masih berkewajiban status derek seperti ini. Iku nek hasil madrasah ambil sing 2024 bulan kemarin. Itu seperti ini. Oke, Mas Zainul, sebisa mungkin kalau seandainya seperti ini bukan Amil yang membantu, ya, bukan Amil yang mengambil, maka harus satu mencatat siapa berhasil sokwai gimana. Kemudian berhasil harus terjaga betul, jangan sampai tercecer atau campur, ya, sampai ke tangan Amil yang asing. Betul. Ya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, karena ini ilmu saya yang kemarin, yang saya dapat kemarin, madrasah Amil yang kemarin, boten usah mengubah kebiasaan yang sudah berjalan, boten usah. Cuman bagaimana kita bisa menyiasati sesuai aturan yang ada atau sesuai dengan tugas Amil yang semestinya. Boten kaku Pak, cuman kalau nyampe Amil itu memang seharusnya ikut, tapi aja di Indonesia rata-rata Iqbal nanti di masjid, musola. Nah caranya apa? Gini Pak, sampai pagi waktu ini Amil tugasnya kersane buat saka PDW ngeter kontras zakat, musume Amil kerja, muzakine ketemu.